علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Dan kita kemarin sudah membahas tentang ghusl. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أحكام الsyuf'ah, hukum-hukum syuf'ah atau perkongsian. Wasyuf'atu, dan perkongsian itu wajibatun, wajib bil khilqah, dengan bercampur, yaitu bercampurnya harta. Tuna, bukan al-jiwar, pertetanggaan. Fima, pada barang yang qasim, bisa dibagi, bisa terbagi. Tuna, bukan mala yang qasim, sesuatu yang tidak bisa terbagi. Wa fi kulli ma la yunqal, dan pada setiap apa-apa yang tidak bisa dipindah. Minal ardi, berupa tanah atau dari tanah. Kal aqari, seperti bangunan. Wa ghairihi, dan yang lain-lain. Bithamani, dengan harga. Alladhi waqa'a alaihi, yang telah terjadi terhadapnya. Al-bay'u, akad jual beli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas tentang syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak seorang yang berserikat terhadap barang yang dia berserikat padanya. Contoh, ada tanah 1 hektar. Saya memiliki tanah ini tetapi 50%. 50%-nya dimiliki oleh adik saya. Tanah ini harganya misalnya 1 miliar. Berarti saya punya kepemilikan senilai 1,5 miliar, adik saya punya kepemilikan sekitar 0,5 miliar. Itu namanya hak perkongsian. Nah, kalau ada perkongsian seperti itu, ada adabnya. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, asyuf'atu, hukum syuf'ah itu, fi kulli syirkin, berlaku pada setiap perserikatan, perkongsian, fil ardi, dalam tanah, auri'in, atau dalam bangunan, au ha'itin, atau dalam kebun. La yasluhu lahu, tidak boleh bagi dia, ayyabi'a, untuk menjual barang perkongsian tadi atau hak perkongsian tadi, hatta ya'ridu ala syarikih, sehingga dia menawarkan dulu kepada teman syarikatnya. Fayakhudha aw yada, maka dia membeli atau dia tidak membeli. Fa in aba, kalau dia enggak, fasyarikuhu ahaqqu bih, maka teman serikatnya lebih berhak terhadapnya. Hatta yudzinah, sampai dia memberitahu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tanah 1 hektar ini tadi, saya tidak boleh menjual tanah itu, hak saya, kecuali saya harus menawarkan dulu kepada dek saya. Dek, saya butuh duit nih. Ini hak saya, separuh tanah ini akan saya jual. Kamu mau beli atau tidak? Maka saya harus tawarkan dulu. Seandainya saya tidak menawarkan kepada dia, tapi malah saya langsung jual kepada orang lain, saya berdosa. Kenapa berdosa? Karena melangkai aturan yang diatur oleh Rasulullah SAW. Seandainya sudah terlanjur terjadi, saya jual hak tanah saya tadi, hak kepemilikan separuh tanah saya tadi kepada orang lain. Besoknya adik saya tahu, loh, dijual mas? Iya. Kok nggak ngasih tahu sama saya? Dijual sama siapa? Nah, saya beritahukan, dijual ke teman saya. Maka adik saya berhak untuk merebut kembali hak tanah tadi
dengan cara mengembalikan harga yang sudah dia bayarkan. Misalnya teman saya sudah membayar 500 juta, separuh hektar. Maka adik saya cukup memberikan uang 500 000 000 kepada orang tadi, kemudian hak kepemilikan tanah menjadi milik dia. Itu namanya apa? Hak syuf'ah perkongsian. Pertanyaan, kenapa harus seperti itu? Karena kalau saya berkongsi dengan adik saya dalam masalah tanah tadi, mungkin dia tidak akan termadoroti apapun. Nyaman sama saya, nyaman, kakak beradik, akar apa akrab, akur, nyaman lah. Tapi kalau saya jual kepada orang lain, apakah bisa sama keakurannya antara adik saya dengan orang lain tadi? Bisa jadi orang yang membeli tanah tadi itu orangnya jahat, sehingga dia memiliki hak separuh, tapi dia ingin mencaplok semua. Akhirnya adik saya mendapatkan kemudaratan. Jadi hak syuf'ah ini kenapa ditetapkan oleh Nabi? Itu karena la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh saling memudarati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang hukum-hukum syuf'ah bagaimana? Beliau mengatakan wajib bil khilthah. Syuf'ah ini hanya berlaku ketika hartanya campur. Campurnya tadi 1 hektar dimiliki oleh 2 orang. Sehingga bagian saya yang mana itu nggak jelas. Kalau sudah dibagi ya, ini 1 hektar kita paruh 2 aja. Jadi 2 tanahnya menjadi 2 tanah, masing-masing punya surat sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah itu berarti sudah bukan campur lagi. Kalau sudah bukan campur nggak ada hak syuf'ah. Makanya beliau mengatakan dunal jiwar, bukan pertetanggaan. Ini tanah sebelahnya milik adik saya, ini tanah sebelahnya milik saya. Ini kan berarti bertetangga. Seperti itu nggak terjadi hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah terjadi ketika hartanya campur milik 2 orang. Hak syuf'ah ini berlaku fima yang qasim, untuk harta yang bisa dibagi. Kayak tanah tadi. Tanah kan bisa dibagi 2 kan? Diparuh, selatan milik dia, utara milik saya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dibagi nggak berlaku syuf'ah ini. Misalnya rumah, apakah rumah bisa diparuh? Nggak bisa. Rumah kalau diparuh nggak akan jadi rumah. Maka hukum syuf'ah yang sudah saya jelaskan tadi tidak berlaku untuk rumah. Ini saya menjelaskan mazhab Syafi'i. Kalau saya menjelaskan mazhab yang lain nanti alurnya jadi lain. Tapi mazhab Syafi'i yang kita pelajari sekarang seperti itu. Kemudian berlakunya untuk barang-barang yang tidak bisa dipindah saja. Tanah, rumah, kolam renang, kebun, apapun yang tidak bisa dipindah. Tapi barang yang bisa dipindah, misalnya mobil, maka tidak berlaku hak syuf'ah yang sudah kita bicarakan tadi. Kadang-kadang kan mobil milik 1 orang, kadang-kadang mobil milik 2 orang. Nah, milik 2 orang, apakah berlaku hak syuf'ah yang sudah dijelaskan tadi? Kalau mazhab Syafi'i nggak berlaku. Tapi kalau saya ditanya, engkau pilih pendapat yang mana? Saya pilih pendapat bahwa meskipun itu mobil, hak syuf'ah yang tadi kita bicarakan masih tetap berlaku. Kenapa? Sama-sama madharat. Bahkan mungkin madharatnya lebih besar. Ini mobil milik 2 orang saya sama adik saya. Tiba-tiba saya menjual hak kepemilikan mobil kepada orang lain. Adik saya kaget, loh kenapa dijual kepada orang itu? Orang itu susah nanti kalau sama saya. Sama-sama terkena madharat. Demikian juga karena Rasulullah mengatakan asy-syuf'ah fi kulli syirkin. Syuf'ah itu berlaku untuk setiap perserikatan. Setiap perserikatan. Semua perserikatan. Meskipun di sini disebutkan oleh Nabi contoh-contohnya, ini hanya contoh saja. Ala kulli hal di sini diperselisihkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, syuf'ah ini hanya berlaku untuk barang-barang yang tidak bisa dipindah. Beliau mengatakan bitsamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai', harus uang yang diberikan sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi. Saya punya separuh tanah tadi, saya jual dengan harga 500 juta kepada orang. Adik saya tahu, maka dia tidak terima. Saya nggak mau berserikat sama dia, berkongsi sama dia. Maka dia harus mengembalikan berapa? 500 juta yang sudah dibayarkan oleh orang yang membeli hak tadi. Itu maksudnya. Kita lanjutkan. Wahia hak syuf'ah itu 'alal fawr, secara langsung. Fa'in akharaha, kalau dia mengundurkannya ma'al qudrah 'alaiha, padahal mampu terhadap syuf'ah, batalat, maka hak syuf'ahnya batal. Jadi separuh tanah tadi yang sudah saya jual kepemilikannya kepada orang lain,
Adik saya tahu hari Senin, maka hari Senin itu dia harus membatalkan. Dia datang kepada orang yang membeli dari saya. Dia mengatakan, adik saya mengatakan, saya tidak mau hak syuf'ah saya dijual kepada Anda. Kemarin Anda bayar berapa? 500 juta. Nih, saya kembalikan 500 juta. Harus hari itu. Tidak boleh ditunda apabila qudroh, apabila mampu. Tapi kalau tidak mampu ya berarti tidak batal. Masih berlanjut nanti. Wa idza tazawwaja, dan apabila menikah syakhsun seseorang imra'atan kepada seorang wanita ala syakhsin atas satu bagian saham akhadahu syafi'u, maka teman serikatnya itu mengambilnya bimahril mithli, dengan mahar yang semisal. Misalnya saya punya tanah tadi, kepemilikan saya hanya separuh, kepemilikannya milik adik saya. Terus saya menikah sama seorang wanita, istri kedua nih. Ini contoh ya, contoh. Kemudian maharnya apa? Maharnya adalah hak kepemilikan saya terhadap separuh tanah tadi. Nah, maka adik saya tahu, loh, kok dijadikan mahar gimana? Saya nggak mau. Maka adik saya memberikan kepada istri saya tadi, istri saya yang kedua tadi, mahar yang semisal. Biasanya mahar semisal berapa? 100 juta. Nah, berarti kasihkan mahar 100 juta. Kemudian kepemilikan istri saya terhadap tanah tadi batal, nggak jadi. Maka tanah tetap menjadi milik saya. Kemudian kalau saya butuh duit, maka saya jual kepada adik saya. Kemudian wa idza kana syufa'a'u jama'atan. Jika orang-orang yang berfungsi itu berjamaah, maksudnya beberapa orang, lebih dari 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Istahaqquha, maka mereka berhak terhadap syuf'ah tadi ala qadril amlak, sesuai kadar kepemilikan. Tanah 1 hektar milik 3 orang. Yang pertama memiliki kepemilikan sepertiga. Yang kedua memiliki kepemilikan sepertiga. Yang ketiga memiliki kepemilikan sepertiga. Nah, berarti sama nilainya. Masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau harga tanahnya tadi adalah misalnya 3 miliar, nah berarti masing-masingnya memiliki sesuai dengan kadar masing-masing. 1 miliar, 1 miliar apabila tanah itu dijual. Ini hukum syuf'ah berlaku untuk perkara-perkara yang dijelaskan tadi, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh kongsi, oleh perserikatan, tidak berlaku untuk barang-barang yang tidak dimiliki oleh perkongsian atau perserikatan. Sehingga kalau saya punya rumah, kemudian rumah saya jual, apakah saya harus ngomong atau info kepada tetangga sebelah saya yang nempel rumahnya dengan rumah saya? Kalau mazhab Syafi'i enggak. Kenapa? Karena tadi dikatakan la dunal jiwa, bukan pertetanggaan. Tetangga saya nyesal, kaget, ya silakan kaget, nyesal. Kenapa nggak akrab sama saya? Kalau dia akrab sama saya, pasti kalau saya mau jual kan dia tahu duluan. Dia nggak akrab sama saya, kemudian rumah saya jual, dia rumahnya mepet dengan saya, begitu tahu rumah saya dijual dan sudah laku, dia kaget, loh, kok nggak lapor sama saya dulu? Saya butuh itu rumah antum kalau saya jual. Itu bukan salah saya, menurut mazhab Bapak Syafi'i. Kenapa? Dia tidak punya hak syuf'ah, karena ini bukan harta yang campur, tapi ini karena harta sendiri-sendiri. Tapi mazhab Hanafi beda lagi. Mazhab Hanafi mengatakan meskipun itu bukan harta campur, tapi kalau bertetangga, maka tetangga kita punya hak syuf'ah. Kalau saya ingin menjual rumah saya bilang dulu kepada tetangga sebelah saya. Kanan saya yang nempel dengan rumah saya, kiri saya yang nempel dengan rumah saya. Kasih tahu dulu. Barangkali mereka ingin membutuhkan rumah saya tadi. Pemikirannya sama ya. Kalau rumah saya jual kepada orang lain, nanti bisa memadharati terhadap tetangga kanan kiri saya. Tetangga kanan kiri saya sama saya nyaman. Ini orangnya baik, nggak pernah mengganggu. Nah, begitu rumah saya jual, dibeli orang yang suka nyetel musik. Setiap hari nyetel musik dangdut, banter-banter. Tetangga sebelah kanan, sebelah kiri ngeluh semuanya. Wah, ini kenapa dijual kepada orang lain, nggak jual kepada kami saja? Pemikirannya bagus kan, mazhab Hanafi?
Dan pemikiran mazhab Hanafi ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, al-jaru, tetangga itu, ahaqqu, lebih berhak, bisiqabihi atau bisoqabihi, dengan tetangga yang lengket dengannya, yaitu tetangga yang rumahnya nempel dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka maksudnya tetangga kanan kiri. Lah madhab Syafi'i kok tidak pakai hadis ini? Kan hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Madhab Syafi'i mengatakan al-jar di sini ini bukan tetangga-tetangga yang kita kenal itu, tetapi tetangga perserikatan. Ini ada harta dimiliki dua orang. Nah, itu namanya tetangga perserikatan. Kok ditafsiri begitu? Karena Nabi mengatakan fi kulli ma lam yuqsam. Perserikatan itu berlakunya untuk sesuatu yang lam yuqsam, belum dibagi. Ini hadisnya saya tampilkan tidak tampil, tapi lafalnya seperti itu. Kalau sudah dibagi, sudah ini milik saya, ini milik orang lain, nggak ada syubhat. Jadi masing-masing punya dalil. Mazhab Hanafi punya dalil, mazhab Syafi'i punya dalil. Kalau saya disuruh milih, saya dalam hal ini pilih mazhab Hanafi. Sepantasnya kita sebagai tetangga lapor dulu kepada tetangga sebelah kita kalau mau jual rumah. Karena tadi ya bisa jadi kalau dijual dibeli oleh orang lain akan termadharati tetangga kita. Dan betapa mudahnya kan ngasih tahu. Kita tulisi di depan rumah kita dijual, nah, itu udah tetangga kanan kiri kita pasti udah tahu karena dia keluar rumah melihat oh ada tulisan dijual. Nah itu udah cukup, nggak harus kita ketuk rumahnya memberitahu langsung, nggak harus. Yang penting dia tahu. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Berarti ini pembahasan yang ke-14, ini sekarang ke-15. Jadi masalah jual beli ini ada beberapa pembahasan, ini sekarang pembahasan yang ke-15. Ahkamul qiradi, hukum-hukum qirad. Qirad itu nama lainnya adalah muqaradah. Nama lainnya lagi adalah mudharabah. Mudharabah ini ya istilah yang paling terkenal di Indonesia. Mudharabah bagi hasil. Nah, itu yang akan kita pelajari. Beliau mengatakan, walil qiradi, dan untuk mudharabah atau bagi hasil, arba'atu syara'id, ada 4 syarat. Pertama, ayyakuna, bahwasanya adalah ala nadin, terhadap mata uang yang berlaku, minad darahim, baik dirham, wad dananir, maupun dinar. Kalau di Indonesia karena yang tidak dipakai dinar dirham tapi dipakai rupiah, ya berarti harus pakai apa? Rupiah. Kalau di Arab, Saudi pakainya jangan rupiah tapi pakai rial. Nah, itulah yang dimaksud nadin, ya, mata uang yang berlaku di situ. Apa? Syarat yang kedua, wa ayyadzana, dan bahwasanya memberikan izin rabbul mal, pemilik harta, lil amil, kepada pekerja, fit tasarruf, untuk berbuat terhadap barang tadi mutlaqan, secara mutlak, terserah dia. Jadi misalnya nih, saya punya harta 100 juta, tapi saya tidak sempat mengelola karena sibuk mengajar dan belajar. Maka saya serahkan kepada teman saya. Ini ada dana 100 juta, mau nggak mengelola? Nanti bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya? Karena kamu pengelola, kamu dapat 70%, misalnya saya 30%. Atau 50%, 50%, terserah, sesuai dengan kesepakatan. Tapi saya nggak ngerti ya, biasanya bagi hasil itu berapa yang lebih gede? Apakah pemilik harta, apakah yang bekerja? Nah, seandainya saya pemilik harta, saya mau nggak masalah. Dia dapat 70%, saya dapat 30%. Karena dia yang susah bekerja, sementara saya ontang-ontang di rumah saja. Nah, maka dia dapat 70% dari hasil, saya dapat 30% dari hasil. Saya sudah izinkan dia untuk menggunakan harta ini sesuai dia. Oh ya, hartanya berapa? 100 juta. 100 juta ini paling bagus misalnya untuk membuka rumah makan misalnya, rumah makan kecil-kecilan atau warung apa namanya, degan misalnya. Nah, maka dia terserah dia mau pakai degan, mau pakai apa, mutlak, udah dia bebas. Syarat yang ketiga, atau fi ma la yanqati, pada barang-barang yang tidak putus wujuduhu, adanya ghaliban biasanya. Ini bukan syarat ketiga, ini syarat kedua. Syarat pertama tadi mata uang yang berlaku. Syarat kedua diizinkan oleh pemilik harta
untuk digunakan bisnis secara mutlak atau pada perkara-perkara yang biasanya tidak putus. Tapi kalau biasanya putus, nggak boleh. Contoh misalnya, dulu-dulu nggak ada pohon yang murahan tapi jadi mahal. Apa namanya mas? Pohon dulu itu. Pohon yang sangat mahal itu dulu. Viral kemudian terus murah lagi. Jemani. Untuk jemani nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang kotik wujuduhu. Kadang-kadang putus adanya. Atau tidak pasti harganya. Tapi kalau yang biasanya ada, ghaliban biasanya nggak ada masalah. Ada terus barangnya. Misalnya kain, kain di mana-mana kan ada pabrik kain. Nah, maka boleh dia gunakan 100 juta tadi untuk bisnis kain, jualan kain. Boleh. Yang syarat yang ketiga, wa ayyashtarita, bahwasanya dia memberikan syarat lahu bagi dia juz'an ma'luman, satu bagian yang tertentu minar riba, dari laba. Seperti tadi, 70% untuk kamu karena kamu yang menggarap, 30% untuk saya karena saya hanya orang-orang di rumah, saya yang memiliki harta. Harus labanya yang dihitung, tidak boleh uangnya. Uangnya 100 juta, saya minta labanya adalah 10% dari uang. Enggak boleh. Karena kalau 10% dari uang, kalau nanti bisnisnya bangkrut, kasihan dia. Udah kerja lelah-lelah, tidak dapat hasil, malah harus membayar utang kepada saya. Maka kalau nanti bangkrut ya ditanggung berdua dong, jangan ditanggung apa namanya sendirian dia saja, sehingga saya enak saja. Saya tidak pernah mengalami bangkrut sama sekali, nggak boleh. Syarat yang keempat, syaratnya kan empat. Wa an la yuqaddar, tidak boleh dibatasi bimuddah, dengan masa. Karena kalau dibatasi dengan masa akan mengganggu dia dalam bisnis tersebut. Ini syarat-syarat dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya ingin menjelaskan. Sebenarnya hukum asal jual beli adalah pertama halal. Yang kedua, apabila sudah saling ridho, maka tidak ada masalah. Maka menurut saya, wallahu a'lam bishawab, keempat ini, kalau kita sudah saling ridho, disepakati bisnisnya hanya 1 tahun saja, nggak ada masalah. Jadi teman saya bilang, baik 100 juta saya bisa kelola, tapi saya sempatnya cuma 1 tahun saja. Nanti tahun berikutnya saya akan pergi ke luar negeri, akan belajar di luar negeri. Nah, dia berani mengelolanya selama 1 tahun toh. Nggak ada masalah. Menurut saya nih, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena sebagian ulama dalam masalah jual beli tidak terlalu ribet kayak mazhab Syafi'i begini. Syarat 4, syarat 5, syarat 6. Sementara persyaratan-persyaratan ini kalau kita cari detailnya dalil dalam Quran nggak ketemu. Detailnya dalil dalam hadis nggak ketemu. Tetapi tetap saja persyaratan-persyaratan ini para ulama membuatnya ada dasarnya. Dasar itu tidak harus dalil Quran hadis, tidak harus. Bisa juga ta'lil, sebab-sebab. Ya. Kenapa sih muncul syarat ini? Ada sebabnya begini, ada sebabnya begini. Maka persyaratan-persyaratan seperti ini tetap perlu kita pelajari. Tapi tidak harus kita itu melazimi satu pendapat mazhab Syafi'i ketika ada pendapat yang lain yang menurut kita lebih bagus. Nah, dalam hal ini termasuk ini tadi menurut saya wallahu a'lam bishawab, kalau sudah disepakati di awal bahwasanya ini hanya dikelola 1 tahun saja, nggak ada masalah insyaallah taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang penting adalah saling ridho di antara kita. Surat Al-Baqarah ayat 233. Surat An-Nisa ayat 29. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dan fikih yang saya pilih ini seperti fikih yang disebutkan oleh penulis kitab Subulus Salam. Beliau ketika menjelaskan kitab fikih jual beli, beliau mengatakan nggak ribet-ribet, ya ribet-ribet kayak gitu. Dalilnya apa kata beliau? Nggak ada dalil kok diribet-ribetkan gitu. Yang penting saling ridho dan Allah tidak mengharamkan, udah selesai. Riba nggak ada, spekulasi tidak ada, kezaliman nggak ada, atau kemadaratan nggak ada. Ya sudah, berarti boleh. Baik, kita lanjutkan. Wala dhamana, tidak ada tanggungan alal amil, bagi pekerja penggarapnya tadi, illa bi'udwan, kecuali kalau dia melampaui batas. Uang 1 juta sudah saya kasih dia, 100 juta sudah saya kasih dia. Dia sudah simpan di dalam brankas di luar rumahnya, udah tersembunyi tempatnya. Tapi dilalah ada maling ngambil uang 100 juta tadi. Baru semalam udah hilang. Bagaimana? Apakah dia nanggung? La dhamana, dia tidak menanggung.
Kenapa? Dia tidak melakukan melampaui batas. Dia sudah nyimpan dengan baik sesuai dengan kebiasaan, disimpan di tempat yang aman. Tapi oh yang dilalah ada takdir hilang, ya sudah. Berarti saya dapat pahala saja. Kehilangan duit 100 juta, insya Allah diganti oleh Allah di akhirat kelak. Enak gitu. Fikih Islam enak. Kalau kita paham tidak akan terjadi keributan-keributan. Kenapa? Semuanya sama paham. Tapi kalau tidak ada belajar fikih begini, saling ribut. Kamu menyalah-nyalahkan, saling menyalahkan. Nggak akan selesai masalah. Saya bilang, ini 100 juta, kamu gunakan bisnis, tapi bisnis tidak boleh yang bahaya-bahaya. Kalau kamu bisnisnya pohon cemani tadi, saya nggak rito, saya nggak mau, nggak boleh. Dia mengatakan baik, tapi dia tergiur dengan pohon cemani. Akhirnya dia bisnis cemani, bangkrut akhirnya, nanggung dia. Kenapa? Dia mutuan, dia melampaui batas. Udah saya kasih tahu nggak boleh cemani, malah dia pakai untuk bisnis cemani. Berarti melampaui batas, maka dia nanggung. Wa idza hasala, kalau terjadi ribhun, laba, wa khusranun dan rugi. Gimana cara ngatasi? Jubiro ditutup, al khusranu ruginya birriba dengan untungnya. Bisnis selama 1 tahun, sebulan yang pertama untung 10 juta. Sebulan yang kedua gara-gara Covid rugi 10 juta. Ya sudah, berarti 10 juta yang bulan kemarin itu untuk menutup kerugian ini. Berarti masing-masing di bulan itu nggak dapat apa-apa. Saya sebagai pemodal nggak dapat apa-apa, kemudian yang bekerja juga tidak dapat apa-apa. Dia hanya laporan saja. Bulan kemarin kita untung 10 juta. Bulan berikutnya kita rugi 10 juta. Jadi untung kita 0 hari ini. Mudah-mudahan bulan berikutnya kita untung lagi. Nah, maka dikerjakan lagi. Okay? Sampai nanti akhir tahun disepakati bagi hasilnya kapan. Nah, bagi hasil di akhir. Ini masalah tentang mudharabah, yaitu bagi hasil yang disyariatkan di dalam Islam, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya ingin mencontohkan bagaimana contoh kasus jual mudharabah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kita tulis muqaradatan. An Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, ini orang kaya dia, sahabat Nabi. Usianya 120 tahun. 60 tahun kafir, 60 tahun muslim. Dan dia karena kaya raya, dia ahli sedekah. Ketika dia masuk Islam, dia ingat kebaikan-kebaikan dia saat jahiliyah. Dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, dulu saya di masa jahiliyah sedekah banyak. Sekarang saya masuk Islam, pahala sedekah dulu di jahiliyah ada nggak?" Maka beliau mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta." Kamu masuk Islam membawa semua pahala kebaikan yang kamu lakukan. Ini untungnya orang masuk Islam. Kebaikan-kebaikan dia pahalanya katut, tetapi dosa-dosa dia tidak ada yang katut. Masya Allah. Ceritanya gimana? Karena yashtarid, dia memberikan syarat ala rajul kepada seseorang, idza a'tahu malan, kalau dia kasih modal muqaradatan untuk bisnis yang bersifat tadi mudharabah bagi hasil. Syaratnya apa? Alla taj'ala mali, jangan kamu gunakan harta ini, modal ini, fi kabidin rotbah, untuk makhluk bernyawa. Burung labet, jangan. Kambing, jangan. Ayam, jangan. Kenapa? Ada kemungkinan mati, rugi nanti. Wala tahmilahu fi bahrin, jangan kamu bawa harta ke laut. Zaman dulu laut, kapalnya masih sederhana. Seringkali kapal itu kalau di laut akhirnya tenggelam. Nah, nanti hartanya khawatir tenggelam. Kamu gunakan untuk bisnis, pergi kemanapun, jangan pakai kapal. Kalau pakai kapal, kamu nanggung. Wala tanzila bihi fi batni masilin. Jangan kamu bawa ke lembah yang biasanya banjir, karena nanti akan bahaya. Fa in fa'alta syai'an min dzalik, kalau kamu melanggar, faqad dhamanta mali, maka kamu menanggung kerugian atau kehilangan harta tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni, rawi-rawinya adalah rawi-rawi thiqah. Jadi kita pemodal boleh memberikan syarat. Kita punya pengalaman, ini biasanya kalau digunakan untuk bisnis gini biasanya tidak ada hasilnya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu kita boleh ngasih syarat. Ini silahkan ada modal 100 juta, untuk apapun silahkan, apa yang antum pikirkan untuk bisnis, tapi syarat saya satu, jangan ini atau jangan itu, boleh. Baik, kita lanjutkan hukum berikutnya. Ini pembahasan ke-16. Ahkamul musaqat, hukum-hukum musaqat.
Musaqat itu mirip mudharabah, bedanya adalah kita mempekerjakan orang untuk menyirami pohon-pohon kita. Kita punya kebun mangga misalnya, tapi tidak sempat menyiraminya. Nah, kita punya petugas menyirami, kita upahi. Ini namanya apa? Musaqat. Beliau mengatakan, wal musaqatu, dan musaqat adalah jaizatun, boleh, ala nakhli, untuk pohon kurma, wal karomi, dan pohon anggur. Orang-orang Arab biasanya nanamnya pohon kurma dan pohon anggur. Walaha syartani, dan baginya ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyuqaddiraha bimuddah, bahwa dia menentukannya dengan masa. Masanya musaqat berapa? 1 tahun, 2 tahun, harus jelas. Kalau tidak jelas berarti gharar tidak boleh, haram. Wasani, syarat yang kedua, ayyu'ayyina, bahwasanya dia menentukan, lil amil, untuk pekerja, penggarap, juz'an ma'luman, satu bagian yang tertentu, minas samarah, dari buah. Jadi musaqat itu kita menyuruh orang untuk mengairi atau menyirami tanaman kita, tapi upahnya bukan duit. Upahnya apa? Pohon, apa, buah atau hasilnya. Itu namanya musaqat. Kalau kita kasih duit upahnya, itu namanya bukan musaqat. Karena laba dia jelas nih. Saya kerja setiap bulan dapat gaji 1 juta atau 2 juta, jelas. Tapi kalau musaqat ini nggak jelas. Nggak jelas ini gimana? Ya kalau buahnya banyak berarti saya dapatnya banyak. Kalau buahnya sedikit berarti apa? Dapatnya sedikit. Yu'ayyin, dia menetapkan juz'an ma'luman, satu bagian yang tertentu, minas samarah, dari buah-buahan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Nabi memerangi Yahudi Khaybar, akhirnya mereka kalah. Karena kalah, maka tanah Khaybar dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi ini merayu Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, tidak usah kamu ngusir kami dari sini. Ini dulu kan kampung kami. Udah, ini pohon-pohon kurma yang di Khaybar, serahkan kepada kami. Nanti bagi hasil. Bagi hasilnya dalam bentuk apa? Musaqat tadi. Karena mereka yang menyirami pohon-pohon, sementara yang memiliki pohon dan tanah tadi adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, maka Rasulullah pernah melakukan musaqat ini bersama siapa? Orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi bisnis sama orang kafir boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nah, maka Rasulullah menentukan, baik, kalian yang menyirami, kami yang memiliki tanah. Nanti dibagi berdua, 50% untuk antum, 50% untuk kami. Itu namanya apa? Musaqat. Jadi kadang hasilnya besar, kadang hasilnya sedikit. Kalau pas panennya banyak, ya 50% dapat banyak. Kalau pas panennya sedikit, maka 50% dapat sedikit juga. Itu makna juz'an ma'luman, bagian yang tertentu dari pohonnya. 50%, 50%, 70%, 30%, terserah sesuai dengan kesepakatan. Tidak harus 50%, 50%. Kalau di masa Nabi waktu itu memang seingat saya 50%, 50%. Kemudian, summal amal, kemudian pekerjaan fiha, pada tanah musaqat tadi, ala darbaini, pada ada dua macam. Yang pertama, amalun, pekerjaan, yang udunafmuhu, yang manfaatnya kembali ila samarah, kepada si buah, fahuwa alal amil, maka itu tanggungan kepada penggarap untuk dia menggarapnya. Yang kedua, wa amalun, dan pekerjaan, yang udunafmuhu, yang kembali manfaatnya ilal ardi, kepada tanah, fahuwa, maka pekerjaan itu ala rabbil mal, atas tanggungan pemilik harta. Saya punya tanah, kebun, isinya pohon-pohon. Tanahnya ternyata rusak gara-gara terkena limbah misalnya, sehingga sudah tidak bisa berbuah lagi. Nah, maka tanahnya ini harus dirombak lagi, harus campur lagi, kemudian dikasih rabuk dan sebagainya tanahnya supaya bisa menghasilkan buah-buahan. Nah, itu yang bertugas menggarap tanah tadi adalah saya, pemilik tanah, bukan pekerja musaqat tadi. Karena musaqat tugasnya cuma nyiram, nyiram saja. Adapun terhadap tanahnya itu bukan urusan dia. Maka tanahnya saya yang garap. Nanti kalau sudah saya garap tanahnya, pohonnya kemudian sudah muncul, nah dia yang menyirami.
Maka untuk penyiraman dia yang bertanggung jawab. Karena manfaat penyiraman kembali kepada pohon. Apalagi selain penyiraman. Misalnya harus disemprot dengan apa? Obat-obatan supaya buah-buah yang muncul nanti tidak terkena hama. Ini buahnya sudah muncul tapi masih kecil-kecil masih pentil. Nah, siapa yang nyemproti? Yang nyemproti apakah pemilik tanah? Tidak. Karena kembalinya kepada buah-buahan. Jadi dia tugasnya tidak hanya nyiram toktil, tapi nyiram dan lain-lain yang kembali manfaatnya kepada buah. Jadi jelas tanah itu tanggungan pemilik tanah, kemudian buah tanggungan orang yang bekerja. Itulah namanya apa? Musaqat. Nah, kita lihat contoh kasusnya musaqat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jabir. Waktu itu Jabir mengatakan, "Aratu, saya ingin al-khuruja ila Khaybar, untuk keluar menuju ke Khaybar." Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, "Idza ataita, kalau kamu datang ke Khaybar, wakili kepada wakil saya yang ada di Khaybar. Fakhudh minhu, maka ambillah dari dia khamsata asyara wasqan, 15 wasak dari kurma yang dipanen. Nah, ini contoh kasus musaqat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya tanah di Khaybar, digarap oleh orang Yahudi di sana. Nabi punya wakil di sana. Wakilnya ini yang bertugas untuk menggarap atau mengurusi hasil dari tanah tadi. Nah, maka Nabi pesan sama Jabir, nanti kalau sudah sampai Khaybar, tolong saya diambilkan 15 wasak. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau dia tanya buktinya apa, bahwa kamu saya utus, maka kamu pukul tenggoknya. Nah, gini. Jadi Nabi punya kode. Beliau bilang kepada wakilnya, nanti kalau saya mengutus seseorang, suruh ngambil barang, maka kodenya adalah tenggokmu dipukul gini. Nah, ini kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kode-kode. Ini tanda bahwasanya betul-betul dia utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya tanda tangan kan bisa dipalsukan. Ini ada surat dari Nabi. Nabi nyuruh saya untuk apa? Mengambil 15 wasak. Ternyata tanda tangan Nabi tapi palsu. Bisa jadi palsu. Nah, tapi kalau tanda begini, yang mengetahui hanya 2 orang saja. Sehingga tidak akan dipalsukan oleh orang yang lain. Karena itu dalam bisnis kita juga perlu kecerdasan. Supaya tidak terjadi penipuan. Karena sering sekali masalah bisnis kemudian terjadi penipuan. Dan terjadi kezaliman dari seseorang kepada orang yang lain gara-gara manusia cinta kepada harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihias-hiasi untuk manusia cinta kepada syahwat, baik syahwat wanita maupun anak-anak maupun harta yang melimpah ruah, baik dari emas maupun perak, atau kuda-kuda yang dihiasi, atau ternak, atau ladang. Baik, sudah selesai masalah ini sedikit pembahasannya. Kita lanjutkan masalah yang ke-17. Ahkamul ijarah, hukum-hukum ijarah. Ijarah itu adalah mengupah orang yang kita pekerjakan. Jadi istilahnya apa itu? Mempekerjakan orang. Kita panggil Pak Tukang untuk menggarap rumah kita yang gentengnya bocor misalnya. Nah, itu ijarah namanya. Kita panggil pembekam supaya membekam tubuh kita, lagi loyo, lagi lemes nih. Nah, itu namanya ijarah namanya. Atau kita bawa kain kita ke penjahit, ini tolong dijahitkan. Nah, itu namanya ijarah. Karena mempekerjakan seseorang, kemudian kita upah dengan duit, dengan uang. Jadi bedanya musaqat tadi apa? Sama-sama mempekerjakan. Kalau musaqat, kita mempekerjakan untuk nyirami tanah, hasilnya nanti dari buah yang dia sirami atau tanaman yang dia sirami. Tapi kalau ijarah ini hasilnya upahnya dari duit yang kita berikan. Sehingga dia nggak mau tahu rugi. Okay? Pokoknya saya harus ada duit. Saya nyirami harus ada duit. Tidak mau rugi sama sekali. Ya, berarti apa? Namanya ijarah. Beliau mengatakan, wa kullu, dan setiap ma'amkanan, apa yang memungkinkan al-intifa'u bihi, untuk dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, bersama tetapnya barang tersebut. Sahhat ijaratu, maka sah untuk diijarahkan.
Idza quddirat manfaatuhu, apabila ditetapkan manfaatnya itu bi ahadi amrain, dengan salah satu dari dua perkara, bi muddatin, dengan masa, au amalin, atau pekerjaan. Jadi misalnya kita mempekerjakan orang untuk menggarap rumah, membangun rumah, berarti Pak tukang, tukang bangunan. Nah, maka boleh seperti ini, tapi harus jelas mudahnya, masanya berapa, atau pekerjaannya jelas. Ini saya atapnya bocor, jadi pekerjaan Anda cuma membereskan atap. Nah, jelas kan? Atau masanya, ini saya perlu untuk menggarap rumah ini selama 1 pekan. Karena duit untuk saya ngupah tukang itu cukup cuma 1 pekan saja. Nah, yang digarap apa? Pokoknya nantilah, gampang. Yang digarap nggak jelas, tapi masanya jelas, 1 pekan. Nah, 1 pekan kita putar-putar tukang ini, menggarap apa dinding, menggarap apa namanya kolam renang, menggarap atap dan sebagainya. Pekerjaannya pokoknya pekerjaan yang dia mampu untuk menggarapnya, tidak jelas apa saja yang kita minta, tetapi jelas waktunya. Boleh seperti ini. Kemudian wa itlaquha, dan memutlakkan ijarah. Memutlakkan itu maksudnya tidak dibatasi. Yang tadi itu mengharuskan ta'jil al-ujrah, disegerakan upahnya. Illa, kecuali ayyashtarita, kalau dia meminta syarat at-ta'jil, untuk ditunda. Jadi kalau kita mempekerjakan orang tanpa ada ketentuan, maka tanpa ada ketentuan ini mewajibkan kita harus membayar upah langsung setelah pekerjaan selesai. Genteng bocor, kita panggil Pak tukang. Dia sudah kerja, kemudian sebelum pulang dia minta duitnya. Gajinya ini hari ini. Ternyata kita nggak punya duit. Mohon maaf, belum ada duit. Nggak boleh kayak gitu. Harus dibayar saat itu juga. Kenapa? Pekerjaan sudah selesai. Kalau pekerjaan belum selesai, belum wajib kita bayar. Loh, Anda masih kerja, besok masih kerja. Ini gentengnya masih bocor banyak nih. Yang diperbaiki baru separuh. Belum berhak untuk minta hari ini. Mintanya besok kalau udah selesai. Tapi begitu selesai, kita wajib ta'jil, menyegerakan upahnya. Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa 'araquhu." Berikan kepada pekerja akan upahnya sebelum kering keringatnya. Maksudnya setelah selesai pekerjaan, kasih upahnya. Kalau belum selesai pekerjaan berarti masih keringatan, belum wajib untuk ngasih upahnya. Kecuali kalau kita memberikan syarat di tempo. Ini kerjanya nggarap genteng bocor, tapi mohon maaf, ini saya nggak ada duit nih ya. Insya Allah duitnya akhir bulan. Jadi panjenengan sabar menunggu akhir bulan. Kalau dia mau, silahkan. Kalau tidak mau, ya berarti cari tukang yang lain. Kemudian, wala tabtul, dan tidaklah batal al-ijarah, akad ijarah ini, bimauti, dengan kematian ahadil muta'akidain, salah satu dari dua orang yang melakukan akad tadi. Wa tabtulu, dan batal ijarah ini bitalafi, dengan rusaknya atau lenyapnya al-ainil mustajarah, barang yang diijarahkan. Misalnya nih, saya bawa kain untuk dibuat gomis kepada Pak penjahit. Begitu saya sampaikan kain ini, besoknya saya mati. Tapi jangan diamini, ini contoh. Akhirnya saya mati. Maka Pak penjahitnya melanjutkan jahitannya. Nggak ada masalah. Nanti selesai jahitannya dia minta upah. Tidak boleh ahli waris saya mengatakan, loh, Bapak sudah mati kok masih dilanjutkan jahitnya. Kami nggak mau bayar. Nggak boleh. Kenapa? Karena ijarahnya tidak batal dengan sebab kematian saya. Maka ahli waris saya yang harus membayar upah dari menjahit barang tadi. Diambilkan dari harta warisan saya. Dan kalau barangnya yang hilang atau rusak, maka ijarahnya batal. Saya ngasih kain kepada penjahit. Ternyata kain tersebut dicuri orang. Padahal penjahitnya tadi sudah menaruh di tempat yang semestinya. Di tempat yang aman dari pencuri. Nah, berarti ijarahnya batal. Karena barangnya tidak ada. Wala dhamana, dan tidak ada tanggungan alal ajir, kepada orang yang pekerja tadi illa bi'udwan, kecuali kalau dia melampaui batas. Kalau dia melampaui batas, dia nanggung. Kalau dia tidak melampaui batas, dia tidak nanggung. Misalnya nih, kita panggil tukang bangunan. Dia sudah ngecor sesuai dengan ilmu ngecor yang semestinya. Tapi ternyata terjadi
kerusakan. Cornya tidak bagus. Dia tidak nanggung. Kenapa? Dia sudah melakukan sesuai yang seharusnya dia lakukan. Adapun terjadi kerusakan itu anggap saja takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus diterima. Mungkin pas sedang ngecor ada apa? Gempa. Nah, dari sebab gempa tadi akhirnya hasil cornya jadi tidak bagus nanti akhirnya. Yaitu berarti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyalahkan tukangnya, dia sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa namanya kewajiban dia. Tapi kalau dia udwan, dia melampaui batas, baru dia nanggung. Misalnya dia ngambil untung terlalu banyak, sehingga mestinya pasir satu dengan semen satu, tapi dia buat pasirnya cuma seperempat, semennya satu, sehingga dia mengambil untung lebih banyak. Nah, maka seperti ini berarti dia udwan, dia melampaui batas, maka dia menanggung kalau nanti terjadi apa-apa terhadap bangunan tersebut. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan tentang ijarah, yaitu mempekerjakan orang dengan upah duit. Pembahasan tentang musaqat, yaitu mempekerjakan orang untuk menyiram tanaman dengan upah buah-buahan. Kemudian qirat, yaitu mudharabah, bagi hasil kita punya duitnya kemudian dikelola oleh orang lain. Kemudian syuf'ah, yaitu perkongsian. 4 masalah sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan, baik berkaitan dengan tema maupun secara lugas.